Nah, saya mau kasih tips ya supaya teman-teman ketika menyiangi labu ini benar-benar bersih. Yang pertama untuk cara membersihkannya, kita buang bulu-bulu halusnya ya teman-teman dengan cara Hai, jumpa lagi di Nora Kitchen. Apa kabar semuanya? Harapan saya semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini saya mau masak satu menu yang spesial, rasanya enak, tapi cara buatnya mudah dan sudah jarang ditemukan. Saya mau buat tumis pucuk labu kuning. Apa saja bahannya? Sebelum masuk ke bahan-bahan, bagi teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan bagi teman-teman baru, selamat datang di channel ini. Semoga channel ini bermanfaat bagi teman-teman. Kita lanjut ke bahan-bahannya. Bahan-bahannya ada 2 ikat pucuk labu yang sudah saya siangi. Nah, saya mau kasih tips cara membersihkan pucuk labu parang ya, labu kuning ya. Nah, ini saya ambil 1 pucuk labu, lalu kita bersihkan. Untuk batangnya, kita ambil di pangkal. Usahakan jangan terlalu tua ya, benar-benar pucuk. Nah, lalu kita dari batangnya ini, kita dari bawah, pangkal bawahnya, kita patahin sedikit, nih. Lalu kita tarik. Nah, tarik, nih. Tarik akan keluar ya serat-seratnya seperti ini. Ini seperti ini sekali lagi, nih tarik lagi akan keluar. Nah, seperti ini. Nah, untuk salur-salur seperti ini kita buang. Nah, begitu ditarik lagi, dia akan keluar, serat-seratnya itu akan keluar ya. Nah, seperti ini nih, sulur-sulurnya tuh kita buang. Untuk tangkai daun kita petik, lalu ini saya letakkan di sini. Nah, sama seperti pada batang. Nah, kita tarik ini. Nah, seperti ini, terus dia akan ikut sampai ke daun-daunnya ya. Nah, daun-daunnya dia akan ikut ke ini, coba dilihat. Langsung bersih ya. Jadi, dari tangkai batangnya. Ini kalau kita lihat rasa masih ada lagi, kita bisa buat begitu lagi, patahin. Nah, yang ininya yang sudah bersih kita sisihkan. Terus begitu seterusnya. Nah, teman-teman nggak usah takut kalau di sini masih ada bulu-bulunya nih. Ini ketika dimasak sudah tidak ada rasanya lagi. Dia tidak berduri-duri atau tidak tidak ada rasa bulu-bulunya lagi. Itu yang membuat orang kadang kurang suka makan pucuk labu kuning karena ada bulu-bulunya yang lumayan banyak. Jadi dia akan lembut. Ya, itu tipsnya ya. Lalu kita masuk ke bahan-bahan. Ini 2 ikat pucuk labu. Lalu ini ada 5 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan 2 cabai keriting, juga sepotong terasi. Ini saya pakai terasi udang. Nanti bahan-bahannya cukup sederhana. Nanti ada garam, penyedap rasa, dan minyak. Sekarang kita mau langsung ke cara pembuatannya. Pertama-tama kita panaskan wajan. Setelah wajannya panas, kita kasih sedikit minyak. Lalu kita mau masukkan bawang putihnya, juga terasi. Kenapa terasi saya masukkan duluan? Supaya terasi ini sangat biar bisa berasa ya. Ini terasinya sambil dihancurin, masukinnya. Lalu kalau sudah layu seperti ini, kita masukin cabai dan bawang merah. Aduk-aduk supaya terasinya tidak menggumpal.
Lalu kita mau masukkan sayurnya. Tips bagi teman-teman, ketika masukkan sayur, usahakan apinya dalam keadaan yang besar ya. Tujuannya agar warnanya tetap cantik. Aduk-aduk sebentar biar semuanya tercampur rata. Saya akan kasih sedikit air karena di labu ini sendiri tidak mengeluarkan air ya. Sayur labu ini sayur yang tidak mengeluarkan air. Saya kasih sedikit air. Ini saya pakai air panas ya. Air ini akan membantu dalam proses pematangan sayurnya ya. Jadi dia kalau kita masukin air dingin, dia masih agak sedikit lama baru dia mendidih. Tapi kalau pakai air seperti ini, air panas, dia akan lebih mudah dan lebih cepat mendidihnya, sehingga warnanya tetap terjaga. Air panasnya secukupnya saja ya, supaya hanya untuk membantu proses pematangan dari daun pucuk labu ini. Jadi tidak usah banyak-banyak. Tapi kalau teman-teman mau suka yang lebih sedikit agak berkuah, silahkan yang banyak ya. Saya ini karena tidak berkuah ya, jadi airnya secukupnya saja. Oke, kalau sudah layu seperti ini, kita akan masukkan garam. Ini aroma terasinya luar biasa enak. Secukupnya juga ya. Ini saya pakai sekitar setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur sama setengah sendok teh kaldu jamur. Kita aduk biar rata, meresap si garamnya. Kalau teman-teman suka yang lebih pedas, silakan porsi cabenya diganti dengan cabai rawit atau lebih banyak lagi ya, karena ini saya tidak mau pedas, tidak terlalu banyak yang saya pakai. Kalau sudah seperti ini, sudah mendidih, ini kita masaknya tidak perlu lama karena dia pucuk ya. Walaupun kelihatannya dia kokoh banget, ternyata sayur pucuk labu ini gampang sekali matangnya ya, supaya jangan terlalu lembek. Kita matikan apinya. Nah, seperti ini, selesai. Kita mau plating ya. Ini dia hasilnya. Tumis pucuk labu kuning. Sayur yang enak, simple cara buatnya, dan sayur ini merupakan sayur yang legendaris ya, dan susah ditemui, jarang ditemui ya. Rasanya enak, buatnya mudah dan sehat. Bagi teman-teman yang belum like, comment, dan subscribe, silakan like, comment, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang punya masukan atau pingin dibuatkan resep apa, silakan komen di bawah dengan komentar-komentar yang positif dan membangun ya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan God bless you. Bye!